A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk kisah kali ini akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Bau Masakan di Tengah Hutan. Cerita ini ditulis oleh Eka Fitriani. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan sebelumnya terima kasih buat Kak Eka Fitriani yang sudah mengizinkan saya menceritakan cerita ini kepada teman-teman. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Bagaimana bisa? Tania hamil kamu tidak tahu? Apa saja kerjamu sebagai suami? Apa bicara dengan nada menggebu-gebu. Tania tidak memberitahu Zaki. Mungkin juga Tania tidak tahu jika sedang hamil, Pak. Apa tidak ada tanda-tanda istri kamu hamil, Zak? Amak menanyaiku. Aku menggeleng pelan. Percuma saja kita samarkan identitasnya, Bang. Memang sudah nasib gadis perugu seperti itu. Bundo menyapu air matanya dan membelai rambut Tania. Iya, Dinda. Semua ini sia-sia. Seandainya kita tahu sejak awal Tania sedang mengandung, kita tidak akan kehilangan calon penerus suku Prugu. Terlihat wajah Datuk teramat sedih. Aku yakin jika orang Pandak itu masih hidup hingga detik ini, bagaimana cara dia mengetahui jika Tania berasal dari suku Prugu, Bang? Apa bertanya kepada Datuk Rajo. Itulah yang membuat diriku bertanya-tanya. Sudah puluhan tahun kami dihantui oleh makhluk itu. Dia akan selalu mengambil anak-anak gadis dan janin dari suku Prugu. Sejujurnya, aku tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Yang aku tahu, suku Prugu sejak dulu memiliki tradisi yang cukup unik. Di mana jika mereka mengandung, maka si wanita ini akan diungsikan keluar pulau. Jika anak mereka perempuan, maka mereka akan menitipkan atau membesarkannya jauh dari kampung halaman. Maka tidak heran jika suku Prugu kebanyakan adalah laki-laki. Kalaupun ada wanita, itu hanya wanita yang sudah tua renta, seperti Naimah. Perempuan dari suku Prugu sangatlah cantik. Namun, mereka dilarang menikahi dengan laki-laki asli pribumi. Bahkan wanita dari suku Prugu tidak pandai bicara bahasa daerahnya. Aneh bukan? Mereka masih percaya akan mitos yang turun-temurun. Sebenarnya aku tidak percaya dengan tahayul seperti itu. Namun, semenjak kejadian demi kejadian yang menimpa Tania, aku yakin bila Tania adalah wanita asli suku Prugu. Suku Prugu itu sangat unik. Mereka akan tahu satu sama lain. Meskipun dibesarkan jauh entah di mana, mereka memiliki tanda lahir berwarna abu-abu di bagian jari-jari tangannya. Menurut cerita, tanda itu akan memberi sinyal jika ada suku Prugu lainnya. Sebenarnya Tania memiliki tanda seperti itu, seperti busur panah berwarna abu-abu. Aku pernah bertanya tentang tanda lahir itu. Tania bilang itu luka. Dirinya terjatuh dari pagar rumah dan tangannya mengenai besi. Jadilah tanda seperti itu. Meskipun terdengar tidak masuk akal, namun aku mengiyakan. Aku pun masih heran, mengapa Tania tidak boleh memanggilku Uda, justru memanggilku dengan sebutan Mas. Bagaimana bisa orang Minang dipanggil Mas? Aneh-aneh saja memang. Pernah sekali aku memintanya memanggil Uda. Ternyata Amak mendengarnya
Hari itu juga aku dimarahi habis-habisan. Datuk Raju memandang aku dengan tatapan dingin. Ia menanyaiku tentang luka memar di wajah Tania. Aku menunduk, tidak berani menjawab. Melihat aku yang masih terdiam, kini giliran Apa yang mulai bertanya. Melihat aku hanya diam membisu, Apa terlihat mulai tersulut emosi. Kenapa wajah Tania memar seperti itu, Zak? Suara Apa setengah berteriak. Tadi aku tidak sengaja menampar wajah Tania, Pak. Apa membentak dan hampir memukul diriku. Kalau saja tidak ditahan oleh Datuk Rajo, mungkin aku sudah terpental karena pukulannya. Kurang ajar kau, Zak. Apa melempar boda mentah tepat mengenai wajahku. Ampun, Pak. Zaki tidak sengaja melakukannya. Kurang ajar anak ini. Buat malu saja kau, Zak. Sudahlah, Bang. Kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Bisa jadi apa yang dikatakan Zaki itu benar. Datuk Rajo menasehati Apa. Pergi. Buat malu saja kau. Apa mengusirku dari kamar tempat Tania dirawat. Dengan berat hati, aku berjalan keluar. Aku hanya bisa melihat Tania dari balik kaca pintu. Duduk termenung, melihat orang berlalu lalang. Karena merasa sepi, aku memutuskan untuk memanggil Putri. Cukup aku tepuk-tepuk paha dan memanggilnya berkali-kali. Dia akan datang. Istri pertamaku itu memang sedikit aneh. Tidak butuh waktu lama. Dia datang dari arah pintu masuk. Abang. Dia mencium punggung tanganku. Ada apa? Abang memanggilku ke tempat ini. Temani abang ya. Abang bosan duduk sendiri di sini. Memangnya sedang apa abang di sini? Lalu, ini tempat apa? Kenapa banyak orang-orang yang terluka dan menangis? Ini namanya rumah sakit. Wajarlah kalau banyak orang yang luka dan menangis. Mereka kan mau diobati. Oh, hei, hati-hati dong kalau jalan. Siapa? Aku menoleh ke semua arah, mencari siapa yang Putri marahi. Itu orang yang berjalan di lantai. Dia jalannya pakai badan, kakinya malah dibawa sama tangan. Aneh-aneh saja. Aku menelan ludah dengan susah payah. Bulu kuduk serempak berdiri. Sayang, kenapa dengan wajahmu? Aku menanyai Putri yang kini sudah duduk di sampingku. Wajahnya terluka, seperti tersayat benda tajam. Tidak apa-apa kok, cuma luka kecil saja. Kita periksa ya. Gak usah, nanti bisa sembuh sendiri bang. Ya sudah kalau begitu. Sayang, Tania sedang sakit. Kamu tidak ingin melihatnya? Tidak. Memangnya ada apa dengan perempuan itu? Aku menarik nafas dalam-dalam. Istriku keguguran. Istrimu? Lalu aku siapamu? Putri berdiri di hadapanku dengan wajah marah. Tentu kau juga istriku. Dengan menarik tangannya untuk duduk kembali. Harusnya abang gak perlu sedih. Kalau keguguran tinggal buat lagi. Mudah kan? Aku menoleh ke arahnya. Memangnya kamu gak sedih? Itu kan anakku. Berarti anakmu juga. Cih, anakku. Sayang,
Janganlah seperti itu. Aku sangat sedih kehilangan anak. Janganlah membuat aku lebih sedih karena sikapmu. Kenapa harus bersedih, Bang? Anggap saja itu bukan rezeki. Besok kalau wanita itu sudah sembuh, Abang buat saja kembali. Mudah bukan? Anakmu itu rasanya enak. Aku melihat ke arahnya, memastikan jika aku tidak salah mendengar. Kamu bilang apa tadi? Maksudku mau gendong anak abang. Pasti enak rasanya punya anak. Iya kan, Bang? Hehe. Sepertinya aku salah mendengarkan tadi. Hampir saja aku menuduh wanita selembut dan sebaik Putri. Semua orang yang lewat menatapku dengan tatapan aneh. Mereka berbisik-bisik satu sama lain. Mungkin mereka kagum dengan kecantikan Putri. Suara pintu terbuka dari dalam. Apa dan Datuk keluar dari kamar inap rumah sakit. Datuk Rajo menatapku dengan heran. Kulihat wajah Putri yang menegang. Setelah itu pergi, berjalan tergesa-gesa dan menghilang begitu saja. Aneh, mengapa Putri ketakutan? Padahal aku ingin mengajaknya masuk untuk melihat Tania. Sudah sholat kau, Zak? Apa menanyaiku? Belum, Pak. Ayo kita sholat sama-sama. Aku beranjak dari duduk. Setelah itu berjalan beriringan dengan Apa dan Datuk untuk sholat. Selesai sholat, kami makan terlebih dulu. Pergilah ke rumah Naimah setelah ini, Zak. Bawa Naimah ke sini. Datuk Rajo meminta aku untuk pergi ke rumah Naimah. Iya, Datuk. Kau tenang saja. Kami akan menjaga Tania sampai sembuh. Iya, Datuk. Zak, kalung yang dipakai Tania itu punya siapa? Itu milik Saki. Bagaimana Datuk Rajo bisa melihat kalung gaib itu? Aku bertanya dalam hati. Dari mana kau dapatkan kalung itu? Aku terdiam. Tidak mungkin memberitahukan jika kalung itu adalah pemberian dari Rajo Bunian sebagai hadiah pernikahan aku dan Putri. Zaki, dari mana kau dapatkan itu? Datuk kembali bertanya. Tidak sengaja, tersangkut kali pancing, Datuk. Aku berbohong. Datuk hanya mengangguk-angguk. Sedangkan Apa nampak bingung dengan percakapan kami berdua. Singkat cerita. Assalamualaikum. Tanganku mengetuk pintu rumah Naimah. Waalaikumsalam. Jawaban dari dalam rumah. Nek, aku mencium punggung tangan wanita tua itu. Kau, Zak, masuklah. Naimah mengajakku masuk ke dalam rumah. Iyo, Nek. Duduklah dulu, Zak. Nenek buatkan minum sebentar. Naimah meninggalkanku di ruang tamu. Mataku berkeliaran melihat ke seluruh sudut di ruang ini. Tempat yang cukup besar untuk menerima tamu. Ditambah hiasan-hiasan dinding dan guci yang tersusun rapi. Kupandangi lukisan yang tergantung di dinding. Lukisan kuda yang ditunggangi laki-laki, berpakaian seperti seorang raja beserta pengawalnya. Aku terbawa ke dalam imajinasi ketika memandangi gambar kuda berbaris dan seakan sedang berlari kencang di tepian sungai. Guci keramik yang lumayan besar berada di sudut ruangan. Aku mendekat ke arahnya, melihat dan meraba permukaannya. Guci itu sangat bagus, benar-benar cantik. Pasti harganya mahal. Sepertinya guci itu terbuat dari batu marmer. Aku pernah melihatnya.
namun lupa di mana tempatnya. Menunggu Naimah yang terlalu lama membuatku jenuh dan mulai bosan. Aku membaca buku yang tersusun rapi di bawah meja kaca di ruang tamu. Buku-buku sejarah Minangkabau dan sejarah kerajaan-kerajaan di Pulau Sumatera. Ternyata Naimah gemar membaca. Ada satu buku yang sudah mulai memudar. Aku mengambilnya, lalu kubuka halaman demi halaman. Buku usang tanpa judul yang kubaca. Ternyata asal muasal terdiri kerajaan Prugu hingga menjadi sebuah suku. Aku tertarik dengan buku itu, berniat ingin meminjamnya pada Naimah. Baru 2 lembar membaca, Naimah berjalan dengan susah payah membawakan minuman untukku. Nenek yang sudah menua itu berjalan menggunakan tongkat dengan tubuh yang sedikit membungkuk. Minumlah Zak. Iya Nek. Naimah kembali masuk, lalu kembali lagi dengan bermacam-macam kue di tangannya. Makanlah Zaki. Maaf lama. Tadi nenek beli kue ke warung sebelah, ucapnya seraya tertawa kecil. Iya Nek. Jadi bagaimana dengan keadaan istrimu Zaki? Belum siuman hingga saat ini Nek. Aku menunduk sedih. Bagaimana bisa kau tidak tahu kalau Tania sedang hamil? Tania tidak bilang Nek. Apa kau sedang ada masalah dengan istrimu? Iya Nek. Semenjak kejadian malam itu, Tania mendiamkan aku. Naimah terlihat bingung. Apa kau sudah bertanya mengapa dia begitu? Sudah Nek. Apa jawabannya? Aku merasa ragu untuk menceritakannya. Apa yang Tania katakan Zak? Naimah mengulangi pertanyaannya. Tadi bilang kalau Zaki selingkuh Nek. Selingkuh? Iya. Tania itu wanita jujur. Dia tidak mau berbohong, apalagi menuduh orang tanpa bukti. Naimah bicara dengan serius. Tania memang wanita yang baik dan jujur. Dia tidak mau berbohong. Zaki berani sumpah jika Zaki tidak pernah selingkuh Nek. Nenek dengar kalau kau menamparnya. Apa itu benar Zak? Benar Nek. Itu semua tidak sengaja. Tiba-tiba tangan Zaki bergerak sendiri. Naimah tersenyum kecil. Kenapa nenek tersenyum? Tanganmu bukan bergerak sendiri, tapi wanita itu yang menggerakkannya. Kan nenek sudah bilang, nenek tahu apa yang menjadi rahasiamu selama ini. Aku sedikit terkejut dengan ucapan Naimah barusan. Rahasia? Sudahlah Zaki, tidak usah berpura-pura lagi. Aku pun tahu jika anaknya Zal kini sudah menikah dengan wanita bunian. Bagaimana nenek tahu soal itu? Ada kabar burung yang memberitahukan aku. Aku menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal. Wanita jadi-jadian itu akan selalu mempengaruhi dirimu. Kau akan semakin diperbudak olehnya. Apa dirimu tidak sadar akan tipu muslihatnya selama ini Zaki? Wanita? Apakah yang nenek maksud itu putri?
Jadi namanya Putri. Cantik sekali namanya, tapi tidak secantik rupanya. Naimah tertawa ringan. Amarahku sudah mulai meluap mendengar istriku dihina. Hanya saja aku mencoba menahan diri. Jadi nenek sudah tahu kalau Zaki sebenarnya sudah memiliki istri sebelum menikah dengan Tania. Tapi kenapa nenek biarkan Tania menikah denganku? Apa kau merasa nyaman dengan cucuku? Iya. Karena kau manusia dan Tania juga manusia. Maksud nenek? Kau sudah menyalahi kodrat dengan menikahi makhluk gaib. Lebih baik kau bertobatlah sebelum terlambat. Naimah menatapku dengan serius. Putri juga manusia sama seperti kita, Nek. Hanya saja dia sedikit berbeda dari manusia pada umumnya. Meskipun begitu, aku tetap menyayanginya. Zaki, mata batinmu sudah tertutupi oleh hawa nafsu. Yang kau lihat itu semua sihir, ilusi yang dibuat oleh siluman itu. Aku mengerutkan kening. Kau lihat lukisan itu baik-baik. Naimah menunjukkan lukisan wanita cantik yang berpakaian bak ratu. Bila dilihat sekilas, wanita itu hanya berdiri sendiri di sudut gambar. Namun saat ku perjelas, tampak bayangan laki-laki yang berpakaian seperti seorang raja. Itu... apa mataku tidak salah lihat? Mungkin ini hanya ilusi. Aku meyakinkan diri di dalam hati. Apa kau pernah melihatnya, Zaki? Iya, Nek. Di mana? Beliau yang memberikan kalung permata biru kepadaku sebagai hadiah pernikahan dengan putri kala itu. Kalung yang sangat cantik yang kini ada pada Tania. Begitu rupanya. Apa kau tahu siapa wanita di sebelahnya itu? Tidak. Itu adalah Putih Cati dan Rajo Gadang Alam atau Raja Bunian. Aku kembali memandangi wajah wanita itu. Dari senyum dan matanya, dia begitu mirip dengan Tania, istriku. Paras wajahnya sama persis dengan Datuk Rajo. Jika dilihat perpaduan wajah, wanita dalam lukisan itu benar-benar mirip dengan Naimah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa wajah mereka hampir sama? Lalu, apa hubungannya dengan Putri? Menurut cerita, Putri yang kau maksud itu adalah anak orang Pandak. Dulunya orang Pandak itu laki-laki yang baik. Hingga suatu ketika, dia melakukan perbuatan keji kepada gurunya. Singkat cerita, dia dikutuk menjadi buruk seperti saat ini. Istri pertama Rajo Gadang bersekutu dengan makhluk itu. Dan akhirnya memiliki anak perempuan yang serupa dengan bapak biologisnya. Karena marah, Rajo menghukum istrinya hingga mati. Lalu anaknya dibesarkan dengan harapan agar dia tidak seperti orang Pandak. Namun, harapan itu pupus ketika siluman wanita itu diketahui menghisap janin suku Prugu yang berada di alam Bunian. Yang aku tahu, kini wanita itu sudah diusir oleh Rajo Gadang. Dari mana nenek tahu? Aku memiliki saudara kembar. Namun adikku memilih ikut dengan para Bunian. Dia mengabdikan diri di kerajaan Bunian.
Apa kau pernah melihat wanita yang selalu menggunakan kerudung hitam, lalu memanggil mereka dengan sebutan Makwo? Dialah saudara kandungku. Diriku masih tidak percaya akan semua hal yang telah Naimah ceritakan tadi. Bagaimana bisa Makwo yang mengurus semua acaraku kala itu masih terlihat muda, sedangkan Naimah sudah tua dan renta. Bahkan saat anak Cak Mazal menikah dengan Mira, anak kedua dari Raja Bunian, dia masih terlihat sama, tidak berubah sedikit pun. Apa kau pernah melihatnya, Zak? Suara Naimah membuyarkan lamunanku. Iya, Nek. Beliau mengurus segala keperluan acara di sana. Bila dilihat-lihat, memang keduanya berwajah sama. Perbedaannya hanya pada tubuh Naimah yang menua, sedangkan Makwo masih terlihat lebih sehat dan muda. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.